Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Jadi Bapak mengundangkan untuk keluar di sini karena Bapak mau bertanya tentang sesuatu. Ya, kalian tahu kan, sekolah kita ini juga kita akan dipelajarkan yaitu sekolah mengeluarkan suatu kekuatan magis. Kalian tahu apa? Seperti teleportasi, punya kekuatan magic dan juga ya seperti itu bisa teleport kayak si Monica. Kalau Monica ya serba bisa dong ayah. Cemana sih ayah ini? Kan dia udah dapat kekuatan magic itu dari kekuatan bapaknya si SpongeBob. Kok gitu juga sih logisnya bang? Ya mana juga gitu ceritanya bangsat. Masa apa? Dia punya kekuatan dari SpongeBob? Mana mungkin? Dia tuh mungkin dapat kekuatannya dari waktu lahir atau waktu gitu. Ya betul juga sih katamu, Alex. Sebagai warga kerajaan Darkspill, ya, Darkspill merupakan kota yang terluas dan juga sangat sangat besar di Equestria ini. Ya, Darkspill ini terletak di samping kota kita. Walaupun kota ini disebut sebagai kota aman tanpa penjajah mulai dari dulu sampai sekarang, ada lagi musuh yang kita harus hati-hati. Saya akan tunjukkan siapa orangnya. Kalian kenal dengan spesies semacam ini kan? Siapa itu? Kambing biru. Ya kenal lah kambing biru. Banyak di rumahku kayak gitu. Kapanya enak lagi dagingnya. Cocok nih nanti waktu lebaran gue masak nih. Ya, meskipun dia yang kalian bilang itu adalah kambing biru yang kalian sebut-sebut sebagai resep untuk lebaran nanti. Tapi ini merupakan spesies paling berbahaya yang sudah dikurung oleh Gusti Yang Agung selama jutaan miliar tahun yang lalu. Dia memiliki ciri khas mempunyai magic ataupun kekuatan yang terserap dalam kalungnya. Dia adalah Grogar. Ya, musuh-musuh yang sangat dikalahkan oleh para pahlawan Equestria karena dia merupakan sosok penghancur bumi dan juga penghisap kekuatan dari seluruh warga-warga di bumi. Jadi, untuk mengalahkan dia, ada 3 cara untuk bisa mengalahkan dia. Pakai tangan kosong, pakai kata-kata apa namanya? Pakai kata-kata yang menyindir dan juga pakai kekuatan magic. Ya, salah satunya bisa kalian pilih, terserah kalau mau pakai kata-kata. Karena dia kebal dengan sindiran, jadi kalian harus buat dia sampai dia tersinggung. Oke. Ya, nggak mungkin ada makhluk kayak itu di kota kita. Kita doakan supaya mereka tidak muncul di negara kita. Amin. Selain dari tadi yang sudah kusebutkan dari musuh-musuh yang paling kuat, kalian juga kenal dengan bocil ini kan? Wih, bocilnya imut. Aku mau melihara itu, Pak. Soalnya dia imut banget. Ya, kamu bilang imut, Ce. Nanti kalau yang tidak jahat gimana? Nggak mungkin. Bocil nggak ada jahat itu, Kak. Ya, dia memang terkenal karena keimutan dan juga keluguannya. Tapi meskipun dia itu merupakan kuda poni yang sangat manipulatif. Namanya adalah Cozy. Apa namanya? Kok aku sebut nama kakekku pula. Cozy Powell. Sinaga. Untuk aku marga Sinaga, cok. Lah, kok bapak ini nama yang nama kakek bapak sendiri? Cozy Sinaga. Kau juga nama bapak gua ya? Gua tendang balik lu. Kok gitu sih? Ini maksudnya Cozy kan nyaman, dek. Ya bapak lu, tapi awalnya itu adalah Cozy. Ya maaf udah sebutkan nama almarhum kakek bapak kakek saya. Ya, jadi musuh-musuh ini harus dikalahkan dengan cara yang sama juga. Bisa pakai tangan kosong, sindiran, ataupun menggunakan kekuatan kalian. Ya ini juga sih sebenarnya paling kuat daripada si Grogar. Ya, jadi seperti itulah pelajaran pertama kita untuk mempelajari dan mengalahkan musuh-musuh terbesar di bumi ini. Ya, jika ada sesuatu yang sangat mengganjal, kalian bisa memberikan informasi lain dan juga memberitahu nama asli mereka. Yang tadi itu, sebut nama kaki gua pula. Enzo, aku mau ngomong sesuatu. Pak, permisi dulu ya Pak, aku mau ngomong sama Enzo dulu tentang sesuatu. 346 menit kemudian. Gue gak percaya kalau lo adalah Darren, Pangeran Darren. Tapi lo kenapa sifatnya kayak Pangeran Darren ya? Kalau dibully dia akan langsung pahlawan. Gue gak bakal percaya dengan kata-katamu itu. Kalau adalah Darren, lo biasanya orang cupu. Ya kalau kamu gak percaya sih tidak apa-apa. Tapi kamu kenal dengan Jason kan?
Ya kenal lah, dia adalah putri kerajaan Darkspill dan juga orang populer yang gue suka-suka dan idolakan dari dulu. Ya, kenapa memang? Lu iri ya? Bilang aja miskin. Memang si Lorenzo ini miskin toh. Dan gue gak percaya kalau lu adalah Darren. Aku udah tahu. Si Jason itu adalah kakak kandungku sendiri. What? Anak miskin macam lu itu adik kandung dari Jason? Hah, mana mungkin? Apa? Tidak mungkin kau bilang. Jadi kau memang reinkarnasinya Pangeran Darren? Ya iyalah. Yang aslinya ini pemilik tubuh aslinya udah meninggal gara-gara kalian bully. Ya, aku ini Pangeran Darren yang masih buat ke tubuh jenazah ini. Untungnya dia belum membusuk sebelum itu. Ya, ini sebenarnya dia udah meninggal 10 hari kalian bikin. Itu karena kakak kandungku sendiri, si Jason kan. Ya, gue sebenarnya percaya sih sebenarnya, tapi gue nggak mau ngasih tahu pada semua orang kalau lo adalah reinkarnasi dari Pangeran Darren. Ya, karena takutnya kakakmu itu si Jason akan membunuh kau kembali untuk kedua kalinya. Ya, kalau kamu masih nggak percaya lagi denganku, kalau aku reinkarnasi dari Pangeran Darren ya nggak apa-apa sih. Kamu sebenarnya harus menunjukkan wujud aslimu, biar orang tahu kalau lo adalah Darren. Tapi lo gak bisa berinkarnasi ke tubuh siapa? Lorenzo, alias almarhum Lorenzo. Sudah dibilang aku bagi tubuh dia ini untuk balas dendam pada orang yang sudah lakukan kesalahan ini, seperti kakakku dan juga orang yang sudah membuli pemilik asli tubuh ini, termasuk kau. Lo mau mati? Wah, selama ini kau ternyata adalah reinkarnasi dari siapa kan? Pangeran Darren. Ku dengar cerita dari siapa itu, si rambut kuning itu. Hah? Gak mungkin. Kok lu tahu? Ya ampun, bilang aja lah Enzo. Lu jangan pernah bohongi kami. Gue tahu sebenarnya itu sangat sakit kalau dibully. Tapi aku juga sudah tahu. Karena semua cerita dari si rambut gondrong itu, si rambut kuning yang sudah pernah membuli tubuh asli Enzo. Lu pasti Pangeran Darren kan? Akhirnya kan udah tahu juga kalau aku adalah Darren. Ya emangnya kenapa sih? Kamu mau bunuh aku lagi? Mana mau aku membunuh teman terbaik macam kau nih. Aku hanya takutnya kalau kau tubuhnya ini si Enzo ini, lo harus berhati-hati menggunakan tubuh dia. Kalau tidak bisa mengendalikan emosimu karena si Jason kakmu, ya otomatis kau juga akan dihabisi oleh dan ibumu. Karena ibumu itu adalah seorang ratu dan juga seorang penari yang sudah ditiduri oleh cowok-cowok tak jelas seperti dia, seperti ayahku dulu. Ya untungnya aku sebenarnya sengaja bunuh ayahku karena dia sering menyiksa ibuku dan juga memukul adikku sampai mati. Aku juga punya dendam pada ayahku. Ya sebenarnya Pangeran Darren itu orangnya lemah lembut, tapi karena kakaknya itu lebih kejam daripada dia. Tapi kamu tetap harus berhati-hati Darren. Mulai sekarang lu jangan pernah nutupin identitas lo. Kalau tidak, lu bisa bakal terus dibully. Ya sebenarnya kau sebenarnya bukan orang miskin. Angel itu sebenarnya bukan anak orang miskin, tapi dia adalah orang kaya. Tapi orang tua tidak pernah menganggap dia sebagai anak, makanya disebut anak gak guna. Walaupun kaya, tapi dia tetap dibully. Karena itu tadi. Oke, kunci tidak akan pernah mengasih tahu semua ini dan aku akan mengendalikan emosiku. Tapi jika sudah terkendali, aku akan melampiaskan sampai dia mati. Si Jason itu maksudnya mati. Later. Wah, ternyata itu adalah reinkarnasi dari Pangeran Darren. Gue nyesel bully dia, Cok. Aku juga bro, gue nyesel banget bully dia. Aku juga bro. Akhirnya, aku akan memaafkan orang yang sudah mengasih tahu. Ini tidak lagi membuli aku lagi. Tapi aku tetap harus dendam pada Jason. Karena dia sudah membuat orang-orang terpancing untuk membeli orang miskin macam tubuhnya si Enzo ini. Ya, malah kabur si Darren. Walau aku mengefans dia, aku mau minta maaf sama dia. Aku juga bro.
Hari yang cerah nih, aku mau sekolah dulu ah. Kok kayak ada suara mau bully-bully ya? Heh, ingat ya, aku adalah putri yang paling cantik di sini. Lu orang miskin mana bisa masuk ke sekolah ini? Ya, buktinya kamu dapat beasiswa aja kamu masuk. Cih, minimal om sendiri aja minta bantuan terus. Nggak modal sih cewek. Aku juga bisa berani seperti ini. Kalau enggak, ini bisa bahaya. Heh, Season, apa yang kau dengan anak ini? Apa salahnya kalau dia dapat beasiswa? Dia kan memang sekolah di sini, lo malah mau curi di keluar dari sekolah ini? Heh, culun, lu diam aja ya. Lu jangan menang dengan gue. Kalau lu menang dengan gue, aku akan tidak segan-segannya aku manggil orang tuaku. Supaya kau dihukum dan dikeluarkan dari sekolah ini. Ini sekolah ayah dan ibuku loh. Ini ayah dan ibuku mengelola sekolah ini. Lo pasti miskin kan? Atau kaya tapi ya memang miskin sih ku tengok. Sama dengan perempuan ini. Anjing, aku nggak bisa biarkan dia seperti ini. Yaudah, hei rambut pink, kalau gitu kita langsung ke UKS saja. Pasti sakit kan kalau dibully terus. Ini orang mau kabur-kabur dari gue ya. Kita tanggung jawab. Aku panggil orang tua gue nih supaya dikeluarkan dari sekolah itu. Kayak para orang miskin dia kesini lagi. Lo pasti imut pindah dari sekolah SMA Kanterlot kan, yang pindah ke sini. Makasih ya udah nolong aku dari pembuli itu. Kalau tadi kau nggak ada, pasti aku akan seperti ini. Ya terbiasa di sekolah lama gue dibully. Tapi aku nggak sekolah sana, tapi aku di sekolah yang sangat kurang pendidikannya, itu adalah SMA Negeri 1 Kota Raisen. Kota Raisen. Hah, itu kan di sini sekolah teroris. Kapan kamu sekolah di situ? Pantasan. Ya, orang tuamu pasti menyuruh ke sini karena takut orang tuamu diancam-ancam terus kan oleh pamanmu. Gue bisa baca pikiran loh. Sebagai balas budi. Nah, aku mau ngasih tahu sesuatu padamu. By the way, kamu mau sekolah di sini harus hati-hati. Karena ya itu tadi yang dibully itu. Kamu harus hati dengan Season ya. Ya, sebelum itu aku mengenalkan diri, nama saya itu Lorenzo Aulia Ardiansyah. Oh, Enzo ya. Gue Reza. Gue di sini berpindah di sekolah ini. Semoga salkin ya. Oh, Salken. Oh iya, Salken deh. Kau usah. Kok malah aku jadi suka sama cewek ini? Entahlah. Kalau lagi ada masalah seperti yang tadi tuh, Ray, lu harus panggil aku. Aku bisa menyelesaikan semua ini. Ya walaupun resikonya aku akan dikeluarkan dari sekolah, tapi ini demi kau aja. Ya, kalau kamu lagi ada masalah, kamu boleh tolong dari aku aja. Jangan dari teman-temanmu. Mungkin mereka akan menolongmu, tapi mereka bermuka dua. Ya, aku suka punya teman-teman yang baik pada aku. Cantik juga nih murid baru ini. Kalau gitu bisa masuk gang kita ini. Apa circle kita? Kita buat circle kita itu circle anti bullying. Untuk mencegah sekolah ini dari pembulian. Gak apa-apa ya kak. Siapa yang namanya itu? Gue gak kenal tuh. Namanya itu siapa sih? Si namanya Reza. Nama kayak nama laki-laki sih, tapi nama aslinya Reza Alelia Adventia. Terus apa sih si Reza? Dia adalah teman sekolahku dulu. Jadi kalian udah kenalan sama siapa ini si Reza? Udah gak apa-apa sih. Re, kalau kamu mau sesuatu aku boleh kasih kok. Jangan sungkan-sungkan, kan kita kan bestie. Waduh, cocok juga nih kalau kalian bestian semalam-malamanya. Jadi pacar, supaya nanti kalian langsung nikah nanti tamat sekolah dan punya anak cantik-cantik. Aduh, kau nih, aku aja belum tahu apanya. Tesnya kalian malah aku mau langsung nikah. Yang gak ada otak kalian sih. Yaudahlah, ini memang teman-teman barbar aja. Halo, ada mau gue omongin. Papa? Iya pak, aku ke sana.
Woi Enzo, lu mau ngapain? Dia kayaknya panggil bapaknya deh. Ah, ada apa, Pak? Kamu buat papa malu aja. Hanya kau nolong orang miskin itu dan kamu membuli Zazen. Kau dikeluarkan dari sekolah. Kamu bagaimana sih? Kau ini anak beban. Pak, tapi tugasku untuk nolong orang itu wajib, Pak. Karena itu yang diberikan oleh Tuhan selama aku masih hidup, Pak. Bapak kenapa sih terus marah aku, terus membenciku? Hanya gara-gara aku ngapain mama. Aku gak pernah ngapain mama sama sekali, Pak. Sumpah, Pak, bukan aku yang membuat mama meninggal, Pak. Kamu melawan, mau bunuh aja, mau anjing mati aja kau tadi. Kalian buat papa malu aja. Mau sekarang, semua aset-asetmu dan juga apa yang kau inginkan tidak ada di rumah ini. Aku lebih mending membela Jeko daripada kau. Anak beban, bodoh, apa pula semuanya. Mending mati aja kau tadi, kek. Bapak udah senang tadi. Woi, Patua, apa maksud kau nih mau ngapain anakmu? Dia adalah dagingmu, lo malah terus-terusan marah-marahin dia. Oh, apa jangan-jangan lu lebih mendingkan Zeko daripada anakku sendiri? Heh, siapa lu? Gua usah ikut campur dengan urusan keluarga gua. Tapi pokoknya, gara-gara hanya menolong orang miskin dan memarahi Putri Zazen, udah tahu dia putri dan dia kawas dipecat. Papa kecewa dengan dia. Mulai dari kecil sampai dewasa, dia selalu buat aku beban. Biarkan aja dia keluar dari sini. Gak apa-apa kamu gak ke rumah orang tuamu yang sialan itu lagi. Mending ke rumahku aja. Rumahku dekat di sini. Kalau kamu ada masalah, maksudnya Enzo, lu bisa ke rumah gua aja. Gak usah ngurusin orang tua sampah macam dia. Gak pernah punya anaknya dan hanya mementingkan anak pungut macam si Jeko. Dia mulutmu anjing. Dia anakku, ya harus gua apakan lah. Tapi dia bukan anakku lagi. Dia anak beban dari kecil sampai dewasa. Dia membuat mamaku dan istriku meninggal. Dia pun harus mati biar setimpal. Kau jangan ikut campur. Ya udah pergi sana. Bapak nggak mau lihat mukamu lagi. Memang benar ini orang tua ya. Mau gue cincang-cincang kepala yang sampai mati. Udah, kamu jangan cari gitu. Dia gue, tapi aku nggak boleh melawan dia. Apa itu pantas disebut sebagai ayah yang tak pernah memberikan anaknya dari kecil, terus memukul anaknya, menyiksa anaknya dari kecil sampai dewasa? Lo masih anggap dia ayahmu? Dia tuh anjing. Jangan pernah anggap ayahmu itu sebagai ayah kandungmu. Kalau dia memang ayah kandungmu, dia pasti selalu menyayangimu. Dan juga tidak akan membeda-beda kamu daripada pungut yang sialan itu. Sebenarnya Zeko itu adikku, tapi gue yang ngusir dia karena dia sangat bandal. Ya, ayahmu memungut waktu kau bayi. Dan setelah ibu meninggal, ayahmu selalu membencimu. Dan kali kau jangan pernah anggap dia lagi ayah kandungmu. Mending sama aku aja yang ganteng dan juga baik hati. Kalau kamu lagi ada masalah apapun, kita bisa mencari cepat-cepat curhat. Gue sungkan-sungkan. Apa Enzo? Yaudah deh, kalau kamu mau yaudah, gue akan ke sana. Suatu saat nanti kalau aku udah sukses, aku pasti akan bagian bapak. Kalau kamu sih, biarpun kau sukses, papa pun tak membencimu. Karena ya itulah tadi, dia lebih mendingkan Zeko. Kalau Zeko miskin, kau kaya, dia akan mengambil semua hartamu. Kamu yang mending ke rumahku aja, sama-sama sukses. Dan aku mengajar kamu semua kebaikan-kebaikan yang akan ada di dunia ini. Kamu jangan terus balas dendam pada ayahmu. Atau balas dendam pun boleh, tapi kalau jangan sampai membunuhnya. Memang benarnya anak ya, buat aku malu aja. Banjur kurus anak itu, mending mati aja dia ditabrak mobil, dibunuh temannya sendiri. Ya aku mending udah senang aja kalau dia mati. Aku mending milihkan Zeko. Karena Zeko itu anak yang sayangku, yang aku cinta. Aku harus membunuh anak yang sudah membunuh istriku. Lo tahu nggak siapa si Enzo? Kakek, kok ngapain kesini sih kek? Ya, gue cuma dengar kata bapaknya dia sering bunuh ibunya si Enzo. Padahal sebenarnya enggak. Mana sih tau kek? Emangnya kayak gini temannya maksudnya ayahnya si Enzo? Bukan sih, tapi sebenarnya membunuh ibunya siapa itu bukan si Enzo, tapi melainkan itu yang putri sombongnya itu, Putri Zazen. Dan dia difitnah. Aku sebenarnya kasihan dengan si Enzo, tapi aku nggak mau ngasih tahu pada ayahnya karena mungkin ayah nggak percaya.
Dan juga sebenarnya Enzo udah meninggal. Dan juga roh asli dalam Enzo itu adalah Darren, Pangeran Darren. Tentunya aku anak indigo. Wih, pintar nih kakek. Anak indigo ya kakek ini. Baru pertama kali ya dapat kakek anak indigo. Jadi yang bunuh istriku bukan Enzo, tapi Putri Season. Apa aku sudah merasa bersalah banget sih? Aku udah merasa bersalah dengan musir-musir dia. Tunggu, Enzo sebenarnya meninggal. Apa jangan-jangan Darren, Pangeran Darren, dan juga si Jeko, adiknya siapa itu? Adiknya si Alex Kim. Dia udah meninggal dibunuh oleh polisi karena kedapatan mengenai narkoba. Ya aku senang banget sih karena Zeko itu sering banget membuli si rambut kuning itu tadi, maksudnya aku bilang. Semalam mereka berantem sama apa itu? Karena ada juga wujud asli si Darren sama si sama si rambut kuning itu, maksudnya si Jeko. Si Jeko udah meninggal tadi tembak polisi gara-gara menggunakan narkoba sejenis nafsa. Tadi di Kantelot Timur, tapi tiba-tiba dibunuh. Aku menyesal sama dia. Aku harus jumpai si Enzo sekarang. Sok, sini dulu Sok. Mau ayah ceritakan padamu. Mau ngapain lagi lu, orang tua sampah? Mau menyiksa anakmu lagi? Jangan harap deh. Ini sangat penting. Aku mau ngomongin pada Enzo. Yaudah kalau gitu ayolah. Ayah baru tahu sekarang. Dia pelaku yang sudah membunuh ibumu dan juga istriku. Bukan kau nak, tapi ibunya Putri Season, yaitu Erisa. Bapak sangat menyesal sudah menganggap kau ini beban dan juga pembunuh di keluarga kita. Tapi ternyata ibunya Putri Season sendiri. Kamu boleh nggak mau gabung lagi sama keluarga kita, makan bareng, baru kita hidup mewah-mewah sama-sama kita ngumpul bareng yuk. Bapak pengen kali setelah kematian si Zeko, si rambut kuning itu yang pernah membuli lo ternyata. Ayolah balik yuk sama bapak. Bapak pasti akan kasihkan semua kasih sayang bapak. Jingkau, sampai kapanpun anakmu si Enzo tidak akan pernah masuk lagi ke keluargamu. Karena lo sudah tahu kalau Enzo bukan pembunuhnya. Semua sudah terlambat karena semua dia sudah meninggal. Aku adalah darah yang sudah dalam tubuh ini. Ya lebih mending sih kamu pergi aja ke Kantelot Timur. Kamu coba narkoba, pasti kau mati. Dan juga karena kau sudah sering semis anakmu, lo juga akan bakal dapat balasan setimpal. Anakmu tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Tak mungkin dia meninggal. Jadi selama ini dia udah meninggal betulan. Iya dong. Itu semua karena kesalahanmu sendiri, tidak pernah menganggap dia. Dan juga anakmu itu, si Zeko yang membunuh dia bersama dengan Season. Ya, aku gak membunuh kau karena kau udah tua. Tapi kau akan dibunuh oleh perasaan salahmu sendiri.